Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali lewat video saya yang satu ini ya. Kita akan bersama-sama ya, bersama saya Supriyanto. Kita akan belajar matematika wajib. Bagi saya, matematika bermakna makin terlatih, makin tinggi logika. Matematika memang materi yang sulit, tapi dengan membenci matematika tidak akan membuatnya jadi lebih mudah. Lagi pula, matematika hanya mengotak-atik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Terus, apanya yang sulit? So, let's enjoy the math. Ya, hari ini kita sudah sampai pada pokok bahasan turunan dan kita sudah memasuki aplikasi turunan ya. Aplikasi yang pertama yang kita bahas yaitu kemonotonan ya, agak ribet nyebutnya nih, kemonotonan ya. Nah, apa itu kemonotonan? Mari kita bahas ya. Bayangkan kalian sedang berwisata ya di pantai. Apabila kalian ke pantai ya, kebetulan kalian menemui objek wisata. Di sana ada objek wisata yang ada ikan lumba-lumbanya ya. Kalau kita naik perahu, nanti kita akan diikuti ada lumba-lumba ya, begitu ya. Nah, bayangkan kalian sedang naik perahu ya, kemudian kalian diikuti oleh kumpulan lumba-lumba di belakang perahu kalian ya. Ini ilustrasinya ya, ini adalah permukaan air lautnya ya. Kan ada ikan lumba-lumba, dia akan mengikuti kalian dengan gerakan yang cukup konstan ya, selalu naik turun sehingga membentuk pola yang seperti ini ya, grafik yang seperti ini. Ini namanya adalah grafik sinusoidal ya, atau grafik yang menyerupai grafik sinus yang naik turun gitu ya. Kadang di atas, kadang lumba-lumba turun ke bawah permukaan, kemudian timbul lagi di atas permukaan, kadang turun lagi ya. Itu yang akan kita lihat dari lumba-lumba saat mengikuti perahu yang kita naiki gitu ya. Ya, nah kita akan bahas ini ya. Misalkan saya buat ilustrasi, di sini ada sebuah sudut alfa 1 ya. Saya ambil titiknya dari sini menuju ke salah satu titik pada kurva ya, dan posisinya yang di atas ya, sehingga menurut sudut alfa 1 ya. Kalau kita uraikan berdasarkan sumbu y dan sumbu x nya ini ya, kita uraikan seperti ini, maka ini lokasinya adalah di kuadran 1 ya. Ingat ya, kuadran ada 4, 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, ini lokasinya adalah di kuadran 1. Berarti nilai tangan itu kan delta y per delta x ya. Itu artinya perubahan y per perubahan x nya itu nilainya adalah positif ya. Kalau kita ingat delta y per delta x, maka kita tentu akan melakukan ini dengan turunan. Maka turunan pertamanya itu adalah positif ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kalau turunan pertamanya positif, dia ini naik ya, dari bawah ke naik ke atas ya. Kalau dari kurvanya ini juga naik ya ke atas. Nah, ini namanya fungsi yang naik ya. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i, maka fungsi ini akan selalu naik pada interval i ketika nilai tan a1 nya itu lebih dari 0 ya. Kemudian nilai turunan pertamanya itu f aksen x lebih dari 0 ya. Ya, kemudian grafik ini akan tidak pernah turun, artinya akan selalu di atas permukaan air ini. Kalau digambar ya, itu ketika dia turunan pertamanya itu lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini namanya fungsi yang naik ya. Dan berarti ada kebalikannya, yang turun itu yang seperti apa, itu akan kita lihat dan ilustrasi berikut ya. Ini saya buat sudutnya di sini di bawah permukaan air lautnya ya. Berarti ini lokasinya kalau kita buat kuadran, kita bagi jadi 4 sini ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4, ini berada di kuadran keempat. Kita ingat kembali bahwa nilai
tan di kuadran keempat itu adalah negatif ya. Karena nilai tan-nya negatif, maka delta y per delta x-nya juga negatif, berarti artinya turunan pertamanya juga negatif. Kalau turunan pertamanya itu negatif, berarti grafiknya seperti ini. Dia akan dari sini turun ke bawah ya, atau grafiknya selalu turun gitu ya. Nah, untuk kondisi ini ya berarti fungsi akan selalu turun pada interval i itu ketika nilai tan-nya ini untuk ukuran aslinya adalah A2, maka tan A2 nya itu adalah kurang dari 0, dan turunan pertamanya itu juga nilainya kurang dari 0, begitu ya. Dan nilai ini tidak pernah naik ya pada interval i itu ketika nilai turunan pertamanya atau f aksen x tulisannya begitu ya, itu adalah kurang dari atau sama dengan 0 ya. Nah, itu apabila kita lihat atau kita tinjau dari sudut dan kita lihat nilai tan-nya ya. Nah, sekarang apabila kita tinjau dari titik per titiknya, misalkan ada sebuah titik di sini ya, kemudian titik yang kedua ada di sebelah kanannya agak ke atas karena grafiknya naik ya. Kemudian nilai fungsi x1 nya itu kan itu lebih ke kiri dibandingkan x2 nya, berarti ini artinya nilai x1 nya itu kalau dilihat dari sumbu x nya itu lebih kecil dibandingkan nilai x2 nya ya. Nah, ini ternyata bila kita masukkan ke dalam fungsinya, kondisinya seperti gambar di sini, nilai fx1-nya itu lebih rendah dibandingkan fx2-nya ya. Kondisinya terlihat pada gambar seperti ini, maka fungsi yang seperti ini adalah namanya fungsi naik gitu ya. Dan bagaimana kalau seandainya misalnya x1 dan x2-nya kedudukannya seperti ini ya. Ini x1 dan x2 tentu kondisinya masih sama, bahwa x1 itu lebih kecil dibandingkan dengan x2 kalau tidak dari sumbu x-nya ya. Maka kalau dimasukkan ke dalam fungsinya, ternyata hasilnya seperti gambar di sini sudah cukup terlihat ya, bahwa nilai fx1-nya itu lebih besar daripada nilai fx2-nya ya. Maka nilai grafik seperti ini kondisinya adalah turun ya. Ini namanya grafik turun ya. Dan itu adalah gambaran tentang grafik naik dan grafik turun ya. Kalau dia akan selalu naik berarti monoton naik, dan apabila dia selalu turun maka dia akan namanya adalah monoton turun ya. Nah, itu istilah yang muncul dengan istilah ini, kemonotonan, itu asalnya dari itu ya, dari kondisi seperti ini begitu ya. Kalau begitu kita ke contoh soal saja ya. Saya ambil contoh soalnya dari UAN 2003 ya. Ini istilah UN zaman dulu atau ini jadi soal legendaris ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x min 7 turun pada interval titik ya. Nih kita mau cari intervalnya berapa ketika fungsi ini turun gitu ya. Kita akan kerjakan. Yuk, mari kita bahas contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya yang tadi ya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x min 7 turun pada interval titik. Dan nanti kita akan cari interval berapa ketika fungsi ini turun gitu ya. Ya, kita jawab. Ini fungsinya, kemudian kita akan menurunkannya satu kali ya, atau kita cari turunan pertamanya, maka akan jadi seperti ini ya, bahwa suku pertamanya tadinya adalah x pangkat 3 diturunkan, maka pangkatnya akan dikalikan dengan koefisien depannya, jadi 3 dikali x, kemudian pangkatnya diturunkan 1, dari tadi 3 dikurangi 1 adalah 2, jadi turunan pertama dari suku pertama ini itu adalah 3x kuadrat gitu ya. Kemudian suku yang kedua ini pangkatnya 2 kalikan dengan koefisiennya menjadi 2 kali 3, itu hasilnya adalah 6. Kemudian pangkatnya kita kurangkan 1, 2 kurangi 1 adalah 1, sehingga menjadi x saja, angka 1 nggak usah tulis begitu ya. Jadi turunan pertama dari suku keduanya itu adalah 6x gitu ya. Kemudian turunan pertama dari suku ketiga yaitu min 9x ini ya, maka karena ini berupa pangkatnya pangkat 1, maka turunannya adalah cukup koefisien saja yaitu min 9 saja ya. Kemudian untuk yang konstanta yang 7 ini turunan pertamanya itu adalah 0 ya, sehingga turunan pertama dari fungsi tersebut itu adalah 3x kuadrat plus 6x min 9 ya.
Setelah itu kita gunakan syarat turun. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa fungsi akan turun itu ketika turunan pertamanya itu adalah kurang dari 0 ya. Maka kita bisa membuat pertidaksamaan seperti ini, jadinya 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0. Karena ini koefisiennya dan konstanta yang ada di sini itu semuanya merupakan kelipatan 3, maka kita bisa membagi semua ruas kiri dan kanan dengan 3 ya. 3x kuadrat dibagi dengan 3 itu menjadi x kuadrat, 6x dibagi dengan 3 menjadi 2x, min 9 dibagi dengan 3 menjadi min 3, kemudian 0 dibagi dengan 3 itu tetap 0 gitu ya. Nah, karena bentuknya sederhana seperti ini, maka kita sudah bisa dengan mudah untuk memfaktorkannya. Kalau difaktorkan menjadi seperti ini ya, hasilnya adalah x plus 3 dikali dengan x min 1 ya. Ini sebelumnya kita sudah membahas pemfaktoran ya. Silakan nanti setelah ini kalau lupa coba diingat-ingat lagi cara pemfaktoran bagaimana ya, supaya nanti lebih lancar untuk belajar ke depannya ya. Ini sekarang nggak saya bahas bagaimana pemfaktoran ini ya. Ya, kemudian langsung saja. Setelah ini berarti kita peroleh dua nilai. Yang pertama x satunya atau nilai x nya itu berupa min 3, kemudian x2 nya atau x yang kedua itu adalah 1 ya. Karena ini berupa pertidaksamaan, maka sampai sini ini belum selesai ya, karena jawabannya itu adalah berupa selang atau interval ya, atau berupa daerah ya, sehingga harus digambarkan. Nah, kita gambarkan ya. Langkah pertama dengan cara membuat garis bilangan, kemudian membuat titik-titik yang diketahui. Karena di sini diketahui ada dua titik, yaitu min 3 dan 1, maka min 3 diletakkan di sebelah kiri dari 1 ya, karena lebih kecil dibandingkan 1 ya. Kemudian tandanya untuk titiknya ini saya beri lingkaran berlubang ya, artinya min 3 dan 1 itu tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena ini simbolnya adalah kurang dari ya. Kalau ada tanda sama dengannya di bawahnya atau kurang dari sama dengan, maka ini tertutup gitu ya, atau bulatan penuh gitu ya. Nah, karena ini tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang saja begitu, maka ini bulatan yang bolong ya, ini nggak ada isinya ya. Tapi artinya saya ulangi lagi bahwa ini min 3 dan 1 tidak ikut dalam penyelesaian gitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita akan menentukan daerahnya, penyelesaiannya apakah di daerah sebelah kiri dari min 3, apakah di tengah-tengah min 3 dan 1, atau di ruas kanan dari dari 1 ya, atau mungkin dari ada dua daerah atau lebih gitu ya, atau mungkin semuanya gitu. Nanti kita harus lebih dahulu mengecek dulu ya. Cara ngeceknya ya, kita substitusikan saja titik sembarang di sepanjang garis ini ya, dan kalau bisa jangan pada titik yang tepat pada hasil tadi pemfaktorannya ya, jangan min 3 dan 1 kalau di kasus ini ya, karena nanti hasilnya nanti tidak dapat mengetahui daerahnya apakah penyelesaian atau bukan gitu ya. Ya, kita cari sembarang boleh, di mana aja boleh, yang penting jangan tepat di titiknya ya. Misalkan saya ambil 0, tentunya saya punya alasan kenapa ngambil 0, karena 0 adalah angka yang paling mudah dihitung gitu ya, dibandingkan angka yang lain ya. Lokasi 0 tuh ada di tengah-tengah sini ya, nanti kita akan cek di daerah sini apakah ini penyelesaian atau bukan gitu ya. Caranya sebagai berikut ya. Kita substitusikan 0 ke pertidaksamaan di antara sini yang menurut kalian paling mudah atau paling sederhana ya, dan saya ambil yang tengah-tengah saja. Ini kayaknya ini sudah cukup mudah untuk dicek ya. Kita cek, kita masukkan 0 ke dalam pertidaksamaan yang ini, x kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0 menjadi seperti ini ya, sehingga hasilnya seperti ini. 0 kuadrat adalah 0, terus kemudian 2 kali 0 itu adalah 0, min 3 kemudian dikurangi 3 kurang dari 0, maka tersisa adalah min 3 kurang dari 0 ya. Nah, sampai sini kalian baru amati ini ada pertidaksamaan yang paling terakhir, yaitu min 3 kurang dari 0. Apakah ini pertidaksamaannya sudah benar atau tidak ya, karena nilai min 3 itu nilainya lebih kecil daripada 0, maka otomatis ini adalah pertidaksamaan yang ini, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar ya.
Coba kalau ini tandanya lebih besar, masa min 3 lebih besar daripada 0? Nah, itu pernyataan yang salah ya. Kebetulan ini adalah min 3 kurang dari 0, berarti ini benar. Maka daerahnya tepat di titik 0 ini adalah termasuk daerah penyelesaiannya. Berarti ini merupakan daerah penyelesaian gitu ya. Ya. Dan biasanya nilai daerah penyelesaian ini berselang-seling ya. Dan kalau ini penyelesaian maka sebelahnya bukan, ini juga bukan gitu ya. Ya. Nah, itu berlaku kalau nanti hasil titiknya ini adalah berbeda-beda ya. Tapi kalau ada yang sama, misalkan ini X1, ini yang kedua juga nilainya 1, maka itu perlu dicek semuanya ya. Ya, tapi karena ini min 1 dan min 3 ini kan berbeda, maka otomatis biasanya itu berselang-seling ya. Kalau ini penyelesaian maka sebelahnya bukan, sebelahnya lagi penyelesaian, sebelahnya lagi bukan gitu ya. Lalu berselang-seling seperti itu. Kalau dapat saya kita cek ya. Kita cek untuk membuktikan bahwa ini pasti bukan daerah penyelesaian di sini ya. Ya, itu kita cek angka di yang lebih besar daripada 1 yaitu 2 misalnya. 2 kuadrat adalah 4, 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 4 adalah 8, dikurangi 3, 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Maka pernyataannya menjadi 5 kurang dari 0. Apa benar 5 kurang dari 0? Ya, tentu pernyataannya salah ya. Nah, karena salah berarti artinya di sebelah kanan 1 ini bukan daerah penyelesaiannya gitu ya. Itu cara ngeceknya ya. Berarti artinya nanti di ruas kiri ini adalah bukan daerah penyelesaian ya. Bisa dicek sendiri nanti. Ini sebelah tengah adalah penyelesaian, maka ruas kanannya adalah bukan penyelesaian. Ini barusan kita cek tadi barusan ya. Sehingga kita pilih daerah yang merupakan penyelesaian yaitu yang di tengah ya. Maka kalau daerahnya di sini bisa kita buat perjaksamaan seperti ini, yaitu bahwa min 3 kurang dari X kurang dari 1 gitu ya. Jadi fungsi fx akan turun pada interval min 3 kurang dari X kurang dari 1 begitu ya. Silakan setelah ini dipahami sendiri, bisa dengan cara mengulang video ini ya, supaya nanti kalau berulang-ulang nanti kan akan lebih paham ya tentang apa yang saya jelaskan barusan tadi ya. Ya, kalau sudah, setelah ini silakan latihan soal. Saya berikan contohnya seperti ini ya. Ya, ini silakan dikerjakan. Nanti jawabannya bisa disampaikan secara pribadi ke saya, bisa lewat WA, email, dan akun pribadi saya. Nanti bisa kalian temui atau kalian catat di bagian terakhir dari video ini ya. Ya, atau nanti kalian juga bisa langsung menanggapi ya, di kolom komentar pada video ini ya. Ya, itu saja ya. Silakan dikerjakan. Selamat bekerja, selamat belajar ya. Jangan pernah bosan untuk belajar matematika. Oke. Untuk pintar matematika, kalian cukup menjadi pribadi yang super math, suka pelajaran matematika. So let's enjoy the math. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak saya dari awal sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.